Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 14 Februari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1442 Hijrah. Seperti biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi, bersama saya Dadang Komarudin Yahya. InsyaAllah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa memberikan ketenangan, kemantapan hati untuk selalu berada di dalam ridha, rahmat dan berkah Allah SWT. Senantiasa kita berdoa, bermohon, berlindung diri kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa dilindungi dari berbagai wabah, berbagai musibah, berbagai bala dan bencana. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit lepra, penyakit buruk lagi membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah inspirasi kita terkait dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran surah Yunus di ayat ke-26 dan ayat ke-27 ya. Insyaallah tema kita memaknai dua gambaran dalam Al-Quran. Memaknai dua gambaran di dalam Al-Quran. Buka surah Yunus di surah yang ke-10 di ayat yang ke-26 dan ayat ke-27 ya. Ayat ke-26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wa la dillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yakni surga, dan tambahannya atau kenikmatannya melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'us sayyiatin bimisliha wa tarhaquhum dhillah. Ma lahum minallahi min asim. Ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dengan rasa inilah dua ayat dari apa yang Allah firmankan di surah Yunus di ayat yang ke-26 dan ayat ke-27. Melewati dua ayat ini Allah SWT memberikan sebuah gambaran kehidupan yang tentu saja di antara keduanya manusia senantiasa diarahkan, senantiasa dibimbing agar memahami makna yang terkandung di balik perjalanan hidup dan kehidupan yang tengah dijalaninya. Di gambaran pertama, Allah SWT menggambarkan terkait dengan kebaikan yang dilakukan yang tentu saja didasarkan pada fondasi kekuatan keimanan dan amal saleh. Maka bagi mereka yang senantiasa berbuat kebaikan, maka bagi mereka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apresiasi. Allah akan memberikan penghargaan
dengan berbagai bentuk kenikmatan yang ada di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kembali dengan tambahan-tambahan yang luar biasa. Bagaimana mereka digambarkan di ayat ke-26 ini berada di dalam gambaran wajah yang bersih, wajah yang bening, begitu kan, wajah yang jernih, yang tidak berdebu, serta menggambarkan bagaimana mereka terbebas dari segala bentuk kerugian dan kehinaan. Kebeningan hati dari jiwa yang ada di dalam diri mereka tentu saja adalah buah dari nilai kebaikan di dalam kehidupan yang senantiasa mereka jaga, mereka lawat, dan tentu saja mereka pelihara dengan landasan pijakan keimanan. Terima kasih. Oleh karena itu, kalau kita bicara terkait dengan apa yang nanti akan diperoleh bagi hamba-hamba yang beriman dengan apresiasi, dengan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ini adalah terkait dengan landasan keimanan. Dari semangat untuk senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berpaling darinya. Oleh karena itu, kalaupun toh mereka berada dalam nilai kebaikan, maka tentu saja tidak sekedar kebaikan. Sebab kebaikan saja memang tidaklah cukup, begitu ya. Jadi nilai kebaikan itu di dalam jati diri setiap pribadi muslim tentu akan benar-benar menghadirkan nilai kebaikan dalam arti yang sesungguhnya, bahkan kemudian naik pada level atau tingkatan amal soleh, manakala kebaikan itu dilandaskan kepada keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan pernah menghapuskan amalan-amalannya, dan Allah mencatatkan amalannya itu untuknya. Nah, disinilah gambaran bahwa ternyata kebaikan itu sendiri belum tentu dikatakan sebagai amal soleh. Banyak manusia berbuat kebaikan, namun tidak setiap yang berbuat kebaikan bisa dikategorikan sebagai amal soleh. Oleh karena itu, amal soleh ini memang berbanding lurus dengan keimanan. Kita bisa lihat di ayat yang lain kan, di surah Al-Anbiya di ayat ke-94. Faman ya'mal minas shalihat wa huwa mu'min fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Barang siapa mengerjakan amal soleh sedangkan dia beriman kepada Allah, maka Allah tidak akan menghapus amalannya itu, dan Allah mencatatkan amalannya itu untuknya. Jadi ternyata yang disebutkan dengan amal soleh itu pasti berbanding lurus dengan keimanan. Dan ketika sudah berbanding lurus dengan keimanan, amal soleh ini memiliki makna kebaikan, ya kan? Karena tidak setiap kebaikan pasti memiliki makna amal soleh. Tapi kalau sudah disebut amal soleh, pasti di dalamnya ada nilai keimanan. Dan gambaran mereka-mereka yang senantiasa melakukan amal soleh di dalam kehidupannya dengan pijakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja sebagaimana yang tadi digambarkan di ayat ke-26 di surah Yunus, ya kan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru waladillah ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yakni surga dan tambahannya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang tentu saja tidak bisa tergambarkan di hari ini dengan mata kita, dengan pikiran kita, karena sedemikian rupa luar biasanya tambahan kenikmatan insya Allah Subhanahu wa taala. Yang ada saja ternyata seringkali tidak bisa kita hitung, apalagi nanti tatkala mereka-mereka yang senantiasa berada pada bingkai keimanan, mereka-mereka yang tatkala melakukan kebaikan, maka kebaikan mereka masuk kategori amal soleh, maka tentu saja mereka akan menemukan kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa insyaallah subhanahu wa ta'ala dari kenikmatan hidup, buah dari prestasi ibadah dan amal soleh mereka.
Demikian juga wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, tidak pula di dalam kehinaan. Jadi kalau melihat wajah yang selalu di dalam kebaikan itu kan pasti jernih, gitu kan. Jadi kata orang Sunda mah muarumek, gitu kan. Jadi mereka tentu saja menggambarkan kebeningan hati. Dan mereka itu digambarkan sebagai ciri dari gambaran penghuni surga, di mana tatkala mereka dimasukkan ke dalam surga dengan segenap kenikmatannya, maka mereka kekal berada di dalamnya. Generasi, nah ini gambaran pertama ya terkait dengan hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal saleh. Sehingga bagi mereka yang senantiasa berada di dalam kebaikan dengan landasan pijakan amal saleh tersebut, maka pasti mereka akan mendapatkan penghargaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bentuk kerugian dan kehinaan. Dan tatkala mereka kembali kepada Allah, tentu saja mereka kembali dalam kemuliaan. Mereka dimasukkan ke dalam surga dengan segenap kenikmatannya dan tambahan-tambahan kenikmatan di sisi Allah atas apa yang sudah mereka perjuangkan sepanjang hidup mereka. Bagaimana Allah SWT memberikan gambaran kehidupan itu dengan gambaran wajah yang tidak ditutupi dengan debu hitam dan tidak pula berada di dalam kehinaan. So, mereka yang beramal soleh nanti akan terlihat di sisi Allah SWT, diperlihatkan kepada mereka yang selama ini seringkali menafikannya, begitu kan? Bagaimana mereka justru berada di dalam kenikmatan hidup. Sementara mereka yang berlaku dosa, tentu mereka hanya ditutupi dengan kehinaan. Dan mereka akan menyesali perbuatan-perbuatan mereka. Namun tentu saja penyesalan mereka karena perbuatan dosa, kejahatan dan kemaksiatan di masa hidup itu sudah tidak lagi berguna. Maka apa yang tergambarkan di ayat ke-26 terkait dengan prestasi hidup yang dibingkai di dalam iman dan amal saleh, maka tentu saja mereka akan mendapatkan penghargaan yang luar biasa di sisi Allah SWT dengan kenikmatan surga, dan mereka kekal berada di dalamnya. Dan inilah bagian dari penghargaan ya di sisi Allah SWT atas apa yang mereka kerjakan. Kemudian di dalam gambaran yang kedua di ayat ke-27, Allah SWT firmankan, walladzina kasabus sayyiati jazaa'us sayyiatin bimisliha wa tarhaquhum dillah ma lahum minallahi min asim ka'annama ughshiyat wujuhuhum qita'am minal laili mudlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari Allah. Seakan wajah mereka ditutupi dengan kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal berada di dalamnya. Pendengar kasih, inilah gambaran terkait dengan keburukan, terkait dengan kejahatan, terkait dengan dosa dan kemaksiatan. Dari apa yang dilakukan oleh mereka yang tentu sepanjang hidup hanya dihiasi kehidupan mereka di dalam kubangan dosa dan kejahatan serta kemaksiatannya. Gambaran kehidupan mereka tergambarkan di dalam wajah mereka yang gelap. Dan ini menunjukkan ketertutupan hati, ya kan? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan malam yang gelap gulita. Jadi poek mongkleng begitu ya, buta rata. Jadi tidak terlihat dan tidak melihat apapun. Ya karena apa yang dilakukan selalu berada di dalam kejahatan, dosa dan kemaksiatan. Maka gambaran penghuni neraka itu ya seperti itu. Dan mereka berada di dalamnya dalam keadaan kekal. Dan Allah SWT tentu saja menempatkan mereka, memposisikan mereka berada dalam neraka sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan.
balasan yang mereka rasakan, yang mereka terima setimpal dengan apa yang sudah mereka perbuat. Nah, berbeda sekali dengan apa yang sudah diungkapkan di ayat ke-26 ya di surah Yunus tadi. Kalau di ayat ke-26 balasan yang diberikan kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, apresiasi atau penghargaan insya Allah SWT itu dengan balasan yang berlipat ganda. Ya, bahkan dengan tambahan-tambahan kenikmatan yang lainnya. Adapun bagi mereka yang berlaku dosa, berlaku aniaya, maka mereka dibalas ya setingkat atau setimpal dengan apa yang sudah mereka kerjakan. Nah, inilah bagian dari al-adalah, bagian dari keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dua gambaran sebagaimana tergambarkan di ayat ke-26 dan ayat ke-27 di surah Yunus ini adalah bagian dari sebuah pelajaran. Bagian dari sebuah peringatan. Bahwa di antara kebaikan pasti akan ada keburukan. Dan di antara keburukan pasti ada kebaikan. Oleh karena itu sejatinya kita senantiasa mendapatkan pelajaran teramat berharga di sisi Allah SWT. Tinggal bagaimana kita memposisikan diri. Ada pada posisi yang mana kita? Ada pada posisi kebaikankah ataukah keburukan? Kalau kita berada di dalam posisi kebaikan, maka tentu kita berada di dalam keberuntungan, demi keberuntungan. Bahkan dengan tambahan-tambahan dari keberuntungan yang lainnya. Namun manakala kita berada di dalam keburukan, maka tentu saja keburukan itu akan menjadi sebab terhinanya dan rusak serta binasanya kita di dalam kehidupan. Dari apa yang nanti akan Allah perlihatkan ketika hari pembalasan itu tiba. Terkait dengan kebaikan, maka tentu saja hamba yang beriman seharusnya memang respon begitu ya. Dan tentu saja ketika keimanan ini sudah betul-betul kokoh dalam dirinya, pasti dia akan merespon setiap hal yang positif di dalam kehidupannya. Dan dia akan berjuang untuk menegakkannya. Bahkan tentu saja dia juga akan bisa menjadi semacam sponsor begitu ya, sponsor dalam kebaikan. Demi terlaksananya sebuah nilai kebaikan di dalam bentangan kehidupannya. Dengan rasa, maka alangkah indah mereka-mereka yang jadi sponsor di dalam kebaikan. Dan bahagianya bagi mereka yang hidup senantiasa merindukan kebaikan dan menjadikannya sebagai model hidup, dari modal hidup yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Adapun terkait dengan keburukan, maka tentu saja seharusnya bagi kita sebagai hamba beriman ketika melihat keburukan, respon untuk apa? Untuk dapat menjauhkan diri dari segala bentuk keburukan tersebut. Ya kan? Jadi pantang untuk bisa berteman atau bersahabat di dalam lingkaran keburukan. Apalagi kalau sudah terus-menerus berada pada lingkaran dosa dan kemaksiatan serta kejahatannya. Oleh karena itu harus ada sebuah kesadaran begitu ya di dalam diri untuk selalu dibangun di dalam dirinya bahwa manakala terjebak di dalam kubangan dosa dan kemaksiatan, maka pasti dia akan berhadapan dengan berbagai kehinaan, ya kerugian. Bukan hanya di dunia kini tapi juga di akhirat nanti. Nah, ini seharusnya yang harus kita lakukan. Bila kalau kita terjebak dalam dosa, ya, maka harus terfikirkan dalam diri kita bahwa ini pasti akan berdampak buruk. Jangan sampai terjadi ketika kita terjebak dalam dosa, malah kemudian cuek. Malah kemudian terus menentang, apalagi sampai menantang. Ya, menantang berada dalam putaran kehinaan dan kebinasaan tersebut. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karena tentu saja ini berarti sudah menyatakan runtuhnya keimanan. Jadi kalau ada manusia yang menentang, apalagi menantang siksa, menantang azab Allah, nah ini kan berarti sudah rusak begitu ya. Ada penyakit di dalam dirinya, ya kan, yang harus segera diobati ketika peluang dan kesempatan hidup itu masih Allah berikan. Apa sih obatnya? Ya tentu saja dengan taubat.
taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Sebagaimana hanya ketika seseorang itu sakit secara fisik, maka sakit secara fisik itu tidak bisa dibiarkan. Jadi ulah diantepkan begitu, tapi harus segera diobati. Ya tentu saja pengobatannya dengan memakan obat ya, dari obat-obat yang sesuai dengan apa yang dirasakannya. Apalagi tentu kalau kita sudah bicara dalam fondasi keimanan. Ketika seorang ini sudah tidak lagi ada giroh dalam beribadah, malah cenderung tidak suka, tidak nyaman ketika ada orang mengingatkan, bahkan jadi marah ketika ada orang mengingatkan kepada jalan kebenaran, bahkan kemudian dia mencoba mencari-cari jalan agar orang yang menyampaikan kebenaran dan orang yang terus menasihatkan itu berada pada kehinaan. Jadi dicari celah bagaimana agar dia celaka, agar dia jatuh, bahkan agar dia tersingkir, bahkan di penghujungnya tentu agar dia bisa berhenti dari menyampaikan kebenaran. Ini berarti kita sudah sakit begitu kan, sudah sakit jiwanya, ya ruhnya, ya keimanannya. Maka tentu saja ketika peluang dan kesempatan itu masih ada, ketika ada kecenderungan selalu tidak nyaman ketika berada di antara lingkungan hidup yang penuh dengan kebaikan, ya tentu saja harus segera respon, ya jangan sampai kemudian dibiarkan, jangan sampai kemudian juga nyaman hidup dalam kemaksiatan. Tapi kalau itu yang terjadi berarti ibarat tubuh, ya dia sedang sakit, betul. Nah, ini yang sakitnya itu ruhnya, jiwanya begitu ya. Jadi demikian rugi begitu kalau manusia itu berada pada keburukan. Karena ketika orang selalu berada dalam keburukan dan senantiasa terus asyik dengan keburukan-keburukannya, ya tentu saja nanti dia akan berhadapan dengan balasan yang setimpal insya Allah SWT. Bagaimana mereka pada akhirnya senantiasa hidupnya diselubungi dengan kehinaan, ya kan? Walaupun mungkin di dunia sepertinya dia bahagia, senang, tapi sesungguhnya itu adalah bagian dari istizraj, ya, bagian dari pembiaran insya Allah SWT. Dan kalau Allah membiarkan bukan berarti Allah tidak tahu. Justru Allah ingin perlihatkan kepada hamba beriman bagaimana akibat-akibat dari mereka-mereka yang melanggar. Dan tentu saja ayat-ayat dari apa yang Allah firmankan di surah Yunus ayat 26-27 ini seyogianya menjadi bingkai hidup yang paling berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana memposisikan hidup kita berada pada bingkai keimanan, ada pada bingkai amal soleh, berupaya berjuang bagaimana hidup dan kehidupan kita senantiasa menjadi penegak kebenaran dan keadilan, bahkan harus jadi sponsor tegaknya kebaikan, ya, tegaknya kebenaran dan keadilan. Jangan sampai kemudian justru malah hidup asyik dengan dosa, kemaksiatan dan kejahatan. Karena ketika itu terjadi berarti akan berhadapan dengan kehinaan, kerugian, bahkan kebinasaan. Dengarase sekali lagi dua ayat di surah Yunus ayat 26, ayat 27 ini memang senantiasa akan memberikan motivasi tentang gambaran di dalam kehidupan. Bagaimana kita senantiasa berusaha, berdaya upaya dengan apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita melewati potensi akal dan fikir kita untuk senantiasa berada pada nilai ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Terlebih tentu ketika Allah SWT sedang memberikan kepada kita petunjuk hidup, akan melewati Al-Quran ini. Maka Al-Quran yang hadir dalam kehidupan kita memang harus betul-betul kita posisikan dan kita fungsikan sebagai petunjuk. Kalau orang sudah mendapatkan petunjuk, artinya dia tidak akan salah arah dan tidak akan salah jalan. Kalau sudah punya petunjuk, dia pasti melewati jalan yang tepat begitu ya, tidak akan muter-muter, mungkal-mengkol gitu ya. Karena kalau sudah tersesat arah, sesat jalan, ketika dia tidak punya petunjuk, ibarat orang pergi ke satu tempat tidak punya petunjuk, ya pasti dia akan tersesat, dia akan kesasar. Nah, demikian juga di dalam menjalani kehidupan. Orang kalau sudah tidak lagi berlandaskan hidup kepada petunjuk dari Allah, ya pasti jalan hidupnya itu akan tersesat, ya, kesasar begitu ya, jadi salah arah dan jalan. Ya, ujung-ujungnya hanya berujung pada kerugian, kehinaan dan kebinasaan.
Kalaupun toh kemudian sudah berada pada hari perhitungan, hari penghisaban, ya tentu saja ini menjadi sangat tidak berguna dan tentu saja penyesalan yang tidak akan diterima di sisi Allah SWT. Maka tatkala kita ingin bertobat, tatkala kita ingin memperbaiki diri, ya hari ini ketika peluang dan kesempatan itu masih Allah beri. Soalnya kita tidak pernah tahu, pendengaran saya, apa yang bakal terjadi di hari esok. Ya, sering saya sampaikan, jangankan untuk hari esok begitu. Untuk perjalanan waktu kita sejam ke depan saja kita tidak tahu apa yang bakal terjadi sejam yang akan datang. Apakah kita masih punya peluang jatah untuk hidup? Ya wallahu alam, kembali hanya Allah yang Maha tahu. Jadi bisa dibayangkan ketika waktu kita ini punya durasi hanya 1 jam ke depan, namun kemudian hanya dihiasi dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemudian sejam kemudian Allah cabut nyawa kita, Allah pisahkan raga dengan nyawa kita. Ya tentu menjadi kerugian, penghujung kehidupan kita su'ul khotimah, itu kan penghujung kehidupan yang buruk. Padahal kita senantiasa berharap, selalu ngarep kepada Allah gitu kan, bahwa jalan hidup kita di penghujung kehidupan itu harus makin baik gitu ya. Penghujung kehidupan kita ini selalu dipenuhi, dihiasi dengan ibadah amal saleh. Maka kembali kepada apa yang Allah firmankan di surah Yunus ayat 26-27. Mari kita hiasi langkah hidup dan kehidupan kita senantiasa akrab dengan kebaikan dan senantiasa berdaya upaya untuk menjauhkan kita dari segala keburukan. Ketika keburukan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kita, maka ingatkan anggota keluarga rumah tangga kita agar tidak terjebak dalam keburukan. Ketika itu ada tengah-tengah masyarakat kita dan kita tahu, maka harus ada semangat dalam diri kita, amar ma'ruf nahi munkar. Semangat untuk menyampaikan dakwah, mengingatkan, meluruskan, menguatkan, jangan sampai mereka terjebak dalam dosa dan kehinaan tersebut. So, ketika kita tidak ada sikap untuk berbuat, ya tentu saja kita akan termasuk orang-orang yang larut di dalamnya dan kita termasuk orang yang berdosa. Ya paling tidak dengan hati lah. Kita tidak setuju dengan apa yang dilakukan di dalam kehidupan mereka yang terus-menerus berada dalam dosa dan kejahatan. Walaupun kata Nabi itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka tentu tingkatan hidup ini jangan sampai hanya sekedar kita diam, karena masih ada langkah yang bisa kita lakukan. Paling tidak untuk diri kita sendiri, paling tidak untuk anggota keluarga kita dan untuk orang-orang terdekat di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kemudian kita berhenti menyampaikan kebenaran, apalagi keluh lidah kita tatkala menyampaikan kebenaran, tatkala kita juga mengingatkan mereka untuk tidak larut di dalam dosa dan kejahatan. Terima kasih. Kita sudah berada di penghujung acara kita Mun Pagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi inspirasi bagi kita. Semoga kita selalu berada di dalam nilai kebaikan dan tentu senantiasa menjadi sponsor bagi hadirnya nilai kebaikan yang landasannya tentu saja kembali kepada keimanan kepada Allah SWT. Saya pungkas dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.